Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Evi Hurati Ayunin, Nurul Hidayah, dan Risma Gusmiarni. Yang pertama adalah hubungan filsafat Islam dan filsafat Yunani. Dibagi menjadi dua kajian. Yang pertama kajian historis dan kajian doktrin. 1. Kajian historis. Kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ke dalam bahasa Arab sejak masa klasik Islam yang melahirkan sejumlah besar filsuf muslim. Para cendekiawan ketika itu berusaha memasukkan filsafat Yunani sebagai bagian dari metodologi dalam menjelaskan Islam yang tentu saja bersentuhan dengan Al-Quran. Secara teologis, sumber Al-Quran secara azali telah ada, maka filsafat Yunani hanya sebagai pembuka, sementara bahan-bahannya sudah ada dalam Al-Quran sebagai desain besar Allah. Dalam kajian doktrin, ajakan Al-Quran untuk berfilsafat seperti yang diungkapkan oleh filsuf muslim, jika ditelusuri dalam ayat Al-Quran memang banyak yang menyatakan demikian. Di antaranya, 1. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 164, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia tebarkan di bumi segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. 2. Terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 97. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah kepada orang-orang yang mengetahui. 3. Terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 1, yang artinya Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab atau Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Dari uraian di atas menjelaskan bahwa di dalam ajaran Islam akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, tetapi juga dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam itu sendiri. Dalam pemikiran Islam, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Teks wahyu tetap dianggap mutlak, dipakai hanya untuk memahami teks wahyu dan bukan menentangnya. Pemakaian akal atas perintah Al-Quran mendorong manusia untuk meneliti alam sekitar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Peranan akal yang maksimal dalam pembahasan masalah Islam bukan hanya pada filsafat saja, tetapi juga dalam bidang teologi, fikih, dan tafsir Al-Quran. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani secara doktrinal memiliki hubungan bahwa Islam memiliki ajaran untuk mencari pengetahuan dengan alat akal untuk menggali pemikiran yang benar. Begitu juga dalam filsafat Yunani, akal menjadi pusat pemikiran yang bebas, sementara dalam Islam diberi kelonggaran walaupun tidak ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Yang pertama yaitu Ibnu Bajjah dengan biografinya, yaitu Ibnu Bajjah adalah muslim pertama di dunia Islam belahan barat pada abad ke-12 di Andalusia atau Spanyol. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya Ibnu Bajjah, yang terkenal dengan julukan Ibnu Sa'id, dengan di Eropa terkenal dengan nama Avebenj. Ibnu Bajjah lahir di Saragossa dalam abad ke-5 Hijriah dan wafat pada tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Tanggal lahirnya tidak diketahui orang. Ibnu Bajjah berasal dari keluarga At-Tujib, karenanya ia juga dikenal sebagai At-Tujibi. Meskipun kehidupannya tidak diketahui secara pasti, ia adalah seorang sarjana bahasa dan sastra Arab yang ulung, serta menguasai 12 macam ilmu pengetahuan ketika pergi ke Granada. Para ahli sejarah memandang Ibnu Bajjah sebagai orang yang berpengetahuan luas dan mahir dalam berbagai ilmu, karena beliau menguasai sastra, bahasa, dan filsafat kuno.
Adapun karya-karya Ibnu Bajjah yaitu yang pertama Tardiyah, sebuah puisi yang ada di The Berlin Library. Yang kedua, karya-karya yang disunting oleh Asin Palacios dengan terjemahan bahasa Spanyol dan catatan-catatan yang diperlukan. Kitab An-Nabat Al-Andalus jilid 5 1940, Risalah Ittisal Al-Aql bin Al-Insan Al-Andalus jilid ke-7 pada tahun 1942, Risalah Al-Wada Al-Andalus jilid 8 1943, Tadbir Al-Mutawahhid berjudul El Régimen de Solitario 1946. Yang ketiga, karya-karya yang disunting oleh Dr. M. Shogir Hasan Al-Maksumi. Yang pertama, kitab An-Nafs dengan catatan dan pendahuluan dalam bahasa Arab, majalah Majma' Al-Ilmu Al-Arabi, Damaskus 1958. Yang kedua, risalah dengan terjemahan bahasa Inggris, Journal of Asiatic Society of Pakistan jilid 2 pada tahun 1957. Selanjutnya, adapun filsafat dari Ibnu Bajjah yang pertama yaitu materi dan bentuk. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk. Ibnu Bajjah berargumen jika materi berbentuk, ia akan terbagi menjadi materi dan bentuk, dan begitu seterusnya. Ibnu Bajjah menyatakan bahwa bentuk pertama merupakan suatu bentuk abstrak yang bereksistensi dalam materi yang dikatakan sebagai tidak mempunyai bentuk. Filsafat yang kedua yaitu akal dan pengetahuan. Menurut Ibnu Bajjah, akal merupakan bagian terpenting manusia. Ia berpendapat bahwa pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal. Akal ini merupakan satu-satunya sarana yang melaluinya kita mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Filsafat yang ketiga yaitu teori ittisal. Dapat dikatakan bahwa teori ittisal Ibnu Bajjah yaitu tentang hubungan manusia dengan akal aktif. Tujuan teori ini adalah bagaimana cara mengetahui perbuatan-perbuatan Tuhan, memahami suatu melalui gagasan-gagasan universalnya. Sebab setiap perbuatan ada tujuannya, baik perbuatan manusia maupun Tuhan, baik bersifat jasmani ataupun rohani. Tokoh filsafat yang kedua yaitu Ibnu Tufail. Biografinya adalah, nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail. Lahir pada dekade pertama abad ke-6 atau ke-12 Masehi di Oudik di Provinsi Granada. Ibnu Tufail memulai karirnya sebagai dokter praktik di Granada, dan lewat ketenarannya dalam jabatan itu, dia diangkat menjadi sekretaris gubernur di provinsi itu. Kemudian pada tahun 549 Hijriah atau 1154 Masehi, dia diangkat menjadi sekretaris pribadi gubernur Ceuta dan Tangier, yang akhirnya Ibnu Tufail menduduki jabatan dokter tinggi dan menjadi qadhi di pengadilan serta wazir Khalifah Muwahhid Abu Yaqub Yusuf pada tahun 558 Hijriah atau 1163 Masehi sampai dengan 580 Hijriah atau 1184 Masehi. Karya Ibnu Tufail. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa tidak banyak karya Ibnu Tufail, bahkan hanya satu yang tersisa sampai hari ini, yaitu Risalah Hai Ibnu Yaqzan. Hai Ibnu Yaqzan bermakna yang hidup, putra yang bangun. Dalam risalah ini menyimbolkan akal manusia yang tanpa bimbingan wahyu mampu mencapai kebenaran tentang dunia fenomena serta tentang Tuhan dan alam rohaniah lainnya, dan kebenarannya tidak bertentangan dengan kebenaran wahyu. Yang selanjutnya yaitu filsafat dari Ibnu Tufail. Yang pertama, pola filsafatnya. Secara filosofis, karya Ibnu Tufail Hai Ibnu Yaqzan merupakan suatu pemaparan yang hebat tentang teori Ibnu Tufail mengenai pengetahuan, yang berupaya menyelaraskan Aristoteles dengan Neoplatonis di satu pihak dan Al-Ghazali dengan Ibnu Bajjah di pihak lain.
Sebagai seorang rasionalis, dia memihak Ibnu Bajjah dalam melawan Al-Ghazali dan mengubah tasawuf menjadi rasionalisme. Adapun sebagai seorang ahli tasawuf, dia memilih Al-Ghazali dalam melawan Ibnu Bajjah dan mengubah rasionalisme menjadi tasawuf. Yang kedua, Tuhan dan kekekalan alam. Mengenai pandangan bahwa dunia dan Tuhan sama-sama kekal, Ibnu Tufail mempertahankan pendapat mistisnya bahwa dunia itu bukanlah sesuatu yang lain dari Tuhan. Mengenai esensi Tuhan yang ditafsirkan sebagai cahaya, yang sifat esensialnya merupakan penerangan dan pengejauhan sebagaimana dipercaya oleh Al-Ghazali. Ibnu Tufail memandang dunia ini sebagai pengejauhan dari esensi Tuhan sendiri dan bayangan cahayanya sendiri yang tidak berawal ataupun berakhir. Yang ketiga, materi dan jiwa. Materi dan jiwa bisa dibedakan, tetapi tidak selalu menyatu. Ia bersifat fungsional semata. Dengan tegas, Ibnu Tufail mengungkapkan bahwa di sini pun sebuah esensi terbebas dari materi bukan esensi yang sama dengan yang telah ia lihat, tetapi bukan yang lain. Hubungan materi dan jiwa Ibnu Tufail ini meminjam istilah-istilah Plotinian yang diadopsi Ibnu Tufail sebagai kerangka metafisiknya, bahwa semua wujud ada karena partisipasi dalam realitas kesatuan dan kebaikan Tuhan. Selanjutnya, tokoh filsafat yang ketiga yaitu Ibnu Rusyid. Biografinya nama lengkapnya adalah Abu Al-Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyid. Lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Keluarganya terkenal alim dan dalam ilmu fikih. Dia juga mempelajari matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan ilmu pengobatan. Jabatan pertama yang ia raih adalah hakim. Selain menjadi hakim, Ibnu Rusyid juga terkenal dalam bidang filsafat. Ibnu Rusyid disebut juru ulas, dan dengan sebutan itulah beliau dikenal oleh masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Dengan realitas yang dialami sebagai qadhi, dokter, dan didukung oleh berbagai penguasa ilmu, Ibnu Rusyid menjadi ulama dan filsuf yang sangat sulit ditandingi. Kehebatannya dapat dilihat dari berbagai karya yang telah ditulis. Meskipun di akhir kehidupannya, Ibnu Rusyid mendapat tuduhan besar sehingga ia dibuang dari tanah kelahirannya. Karya-karya Ibnu Rusyid yaitu karya utama Ibnu Rusyid dalam fikih adalah Bidayah Al-Mujtahid wa Nihliyah Al-Muqtasid. Karya ilmiah Ibnu Rusyid yang menonjol dalam dua bidang yaitu astronomi atau kosmologi dan kedokteran yaitu kitab Kulliyat fi at-Tibb. Karya tulisannya yang merupakan ulasan atas karya Aristoteles menjelma menjadi 3 buku ulasan yaitu Al-Azwar, Al-Awsat, dan Al-Akbar. Sebagai tangkisan terhadap karya Al-Ghazali, Tahafut Al-Falasifah, Ibnu Rusyid menulis buku Tahatut at-Tahafut. Adapun karya tulisannya yang menunjukkan hubungan serasi antara agama dan filsafat adalah Kasyaf Al-Manahij Al-Adillah dan Fasal Al-Makal Fima Bain Al-Hikmah wa Asyariyah. Selanjutnya, filsafat Ibnu Rusyid yaitu agama dan filsafat. Ibnu Rusyid menegaskan bahwa antara agama dan filsafat tidak ada pertentangan. Inti filsafat tidak lain berpikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta segala yang ada di dunia ini. Ibnu Rusyid mendasarkan argumennya dengan dalil-dalil Al-Quran. Filsafat yang kedua, qadimnya alam. Ibnu Rusyid menegaskan bahwa qadimnya alam itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Menurut Ibnu Rusyid, para filsuf Muslim menyatakan bahwa alam itu dikatakan qadim justru karena alam itu diciptakan Tuhan, yakni diciptakan sejak kidam atau azali. Karena diciptakannya sejak kidam, alam itu menjadi kidam pula. Bagaimanapun Tuhan dan alam tidak sama karena Tuhan adalah qadim yang mencipta, sedangkan alam adalah qadim yang dicipta. Filsafat yang ketiga yaitu pengetahuan Tuhan. Menurut Ibnu Rusyid, para filsuf Muslim berpendapat bahwa
Pengetahuan Tuhan tentang hal-hal yang bersifat juz'i itu tidaklah seperti pengetahuan manusia tentang hal-hal demikian. Ketidaksamaan tersebut disebabkan oleh pengetahuan Tuhan itu bersifat qadim, sedangkan manusia tidak memiliki pengetahuan sama sekali, tetapi berangsur-angsur memperoleh pengetahuan setelah memperhatikan bagian demi bagian alam secara seksama. Baik, selanjutnya saya Risma Gusmiarni akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu filsafat Islam sesudah Ibnu Rushd. At-Tusi lahir 24 Februari 1201 dan meninggal pada tanggal 26 Juni 1274. Lahir di kota Tus, Khorasan, abad pertengahan, berada pada timur laut Iran. Pada tahun 1201, dia memulai belajar pada usia dini. Di Hamadah dan Tus, dia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, Ja'fari, logika, filsafat, matematika, kedokteran, dan astronomi. Dilahirkan dalam keluarga Syiah dan beliau kehilangan ayahnya pada usia muda. Memenuhi keinginan ayahnya, Muhammad muda mengikuti pembelajaran dan pendidikan dengan sangat serius serta menempuh perjalanan yang jauh untuk menghadiri kuliah para cendekiawan terkenal dan memperoleh pengetahuan, sebuah amalan yang sangat dianjurkan dalam iman Islamnya. Pada usia muda dia pindah ke Nisapur untuk belajar filsafat di bawah Farid ad-Din ad-Damad dan matematika di bawah Muhammad Hasib. Dia juga bertemu Atar Nisapur, sang guru sufi legendaris yang kemudian dibunuh oleh pasukan Mongol, serta menghadiri kuliah Qutb al-Din al-Misri. Seperti itulah biografi beliau. Lalu selanjutnya saya akan membacakan karya dan filsafat beliau. Karya beliau Nashiruddin At-Tusi sebenarnya sangat banyak, namun di sini saya hanya mencantumkan 3. Yang pertama di bidang logika, Asas al-Iqtibas, Ta'lil al-Mi'yar, At-Tajrid fi al-Mantiq. Yang kedua di bidang metafisika, Tasyawurat, Mujarrad, Risalah Darul Imar. Dan yang ketiga di bidang etika, Akhlak al-Nashiri, Ausaf al-Ashraf. Lalu filsafat beliau adalah yang paling terkenal, yaitu filsafat rumah tangga. Rumah tangga dalam pandangan beliau bukanlah sebuah bangunan rumah yang terdiri dari dinding, atap, lantai, dan segala sesuatu perabot lainnya. Ia adalah sebuah hubungan istimewa antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, majikan dan pembantu, serta kekayaan dan pemiliknya. Rumah tangga tercipta untuk mewujudkan tujuan utama yang disebut sebagai kebahagiaan. Ia dibangun untuk mewujudkan rasa ingin memiliki dan rasa ingin melindungi antar agama atau antar anggota keluarga. Rumah tangga dibangun bukan semata sebagai pemenuh hasrat seksual manusia. Intinya seperti itu. Dan slide selanjutnya saya akan menjelaskan biografi beliau Muhammad Iqbal. Lahir di Sialkot, Punjab, India 9 November 1877. Meninggal di Lahore 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Dikenal juga sebagai Allama Iqbal atau nama lain beliau adalah seorang penyair, politisi, dan filsafat besar abad ke-20. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sastra Urdu dengan karya sastra yang ditulis baik dalam bahasa Urdu maupun Persia. Iqbal dikagumi sebagai penyair klasik, menonjol oleh sarjana-sarjana sastra dari Pakistan, India maupun secara internasional. Meskipun Iqbal dikenal sebagai penyair yang menonjol, ia juga dianggap sebagai pemikir filosofis Muslim pada masa modern. Filsafat-filsafat beliau adalah religiusitas sebagai sarana mencapai eksistensi menurut filsafat Muhammad Iqbal. Sebuah kajian eksistensiisme kritik Iqbal tentang fatalisme Islam dan materialisme Barat modern. Manusia sebagai makhluk eksistensial dituntut untuk memenuhi eksistensi diri bersifat aktif, dinamis, dan kuat. Manusia tidak seharusnya pasif, statis, bahkan menarik diri dari kepentingan duniawi dan tunduk secara buta pada ajaran tertentu. Materialisme Barat
modern telah menghilangkan metafisika dan mengakibatkan timbulnya krisis eksistensial manusia, aliensi, dan dehumanisasi. Seperti itu filsafat beliau. Dan untuk selanjutnya saya akan memaparkan biografi beliau, yaitu Mulla Sadra. Mulla Sadra adalah seorang filsuf Safawiyah yang terkemuka. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Bilkawami al-Shirazi dengan gelar Syadr ad-Din atau Syadr al-Muta'allihin. Seorang Syiah yang berhasil menambahkan ajaran-ajaran iman Syiah 12 ke dalam pencampuran peripetisme, akbarisme, dan iluminasionalisme. Mulla Sadra lahir kira-kira tahun 1980 Hijriah atau 1572 Masehi dan meninggal pada tahun 1050 Hijriah. Dia merupakan filosofis pertama yang membawa susunan dan keserasian lengkap ke dalam penyusunan dan mengatur persoalan-persoalan itu sebagai persoalan matematika, dan pada waktu yang sama dia memadukan ilmu filsafat dengan ilmu makrifat. Mulla memberikan metode filsafat yang baru dalam membahas dan memecahkan ratusan persoalan, di mana persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan pada filsafat peripetika, yaitu sistem filsafat yang dikembangkan oleh Aristoteles. Pendapat-pendapatnya yang dimilikinya lebih berpengaruh dalam pemikiran Islam dibanding dengan para ahli kalam, sekalipun dia bukanlah seorang ahli kalam. Lalu filsafat-filsafat yang beliau berikan atau beliau tuangkan pada karya-karya beliau, yaitu yang pertama Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fi Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah, yang kedua Al-Hasyr, yang ketiga Kal Al-A'lam, dan yang keempat Kitab Al-Masyair. Seperti itu adalah pemikiran filsafat beliau yang beliau tuangkan dalam karya-karya nyata sehingga bisa dinikmati oleh orang lain, seperti itu. Dan begitulah pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.